Helwa Bahmid kembali menyita perhatian setelah membuka alasan dibalik kesediaannya dinikahi Habib Bahar meski mengaku tidak memiliki perasaan cinta. Ia mengisahkan bagaimana awalnya menolak lamaran Bahar hingga menangis karena merasa tidak siap. Namun secara mendadak justru menerima tanpa memahami apa yang terjadi. Seolah ada sesuatu yang membuatnya menurut begitu saja. Bahkan ibunya pun merasa heran karena pernikahan itu berlangsung tanpa mahar. Setelah 1 tahun menikah, Helwa akhirnya menyadari bahwa keputusan tersebut justru membawa hidupnya pada banyak penderitaan dan kebingungan yang belum terjawab. Dalam curhatan yang ia unggah setahun setelah pernikahan, Helwa menggambarkan hidupnya sebagai istri yang ditelantarkan dan merasa hanya dianggap sebagai pendamping cadangan. Ia menuturkan bagaimana tidak pernah mendapatkan perhatian, tidak pernah ditengok dan tidak pernah ditanya keadaannya. Bahkan ketika ia sudah mengurus anak mereka seorang diri. Helwa merasa kecewa karena janji pernikahan tidak pernah terpenuhi. Sementara usahanya berkomunikasi selalu berujung buntu. Ia akhirnya memutuskan mengungkap semuanya karena merasa tidak sanggup lagi menahan kekecewaan yang terus menumpuk selama setahun penuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tapi sebenarnya kenapa sih bisa kayak gini? Atau ini emang bahaya kalau nikah sama orang yang mabuk agama? Indonesia nih kayaknya tiada hari tanpa berita viral. Sekarang ada Habib Bahar sama Mbak Helwa, yang sebenarnya Mbak Tar nggak tahu akar masalahnya seperti apa. Tapi dari sisi Mbak Helwa ini kasihan banget. Mbak Helwa kasihan banget karena ditelantarkan dalam posisi hamil, apalagi kondisinya memprihatinkan. Ditambah beliau ini adalah seorang istri siri yang dimana posisinya akan sangat lemah. Tiba-tiba muncul nih yang katanya mengaku sebagai istri pertama Habib Bahar, yang katanya Kak Helwa ini tidak pernah ditelantarkan. Gimana para mukibin? Sah? Sah. Gimana para kadarun? Saksinya mukibin sama kadarun samanya itu ya 11-12. Satu nama itu ya kan. Dulu kadarun, sekarang mukibin. Mukibin yang mencium kakinya si Bahar. Lihat tuh. Tolong tulis di kolom komentar apa yang mau kalian kasih komentar, bilang itu hoax segala macam, bilang lah ya. Padahal dari 2018 sudah saya bilang ya, atas nama Bahar itu. Yang satu lagi yang di daerah pertamburan tuh, ya itu bukan juriah baginda Rasulullah. Nggak ada yang percaya ya. Bahkan saya mau dipersekusi sama mereka, sama mukibin, sama kelompok kadarun. Lihat nih kelakuan bos kalian yang kalian cium kakinya. Nah ini, pantas yang katanya juriah baginda Rasulullah, cucu dari baginda Rasulullah. Kalau menurut saya nggak ada sama sekali ini. Teman-teman semuanya, lagi rame berita tentang Habib Bahar yang menikahi siri seorang wanita dari Kalimantan. Nah, saya menghimbau teman-teman semuanya, kita memang informasi itu belum jelas melalui beberapa sumber atau terkhusus melalui 2 sumber, baik dari Habib Bahar maupun dari si wanita. Maka tolong jangan memberikan informasi apapun, upload apapun, menarasikan apapun, karena itu nanti akan mengarah pada fitnah, teman-teman. Jadi mari kita ketahui dulu informasi yang jelas ya seperti apa. Jadi jangan sampai tangan kita terkena dosa, pengutuk, pengguna, merendahkan, apapun itu. Mari kita doakan yang terbaik bagi keduanya. Kisah Helwa Bahar ini bukti nyata, gelar agama nggak menjamin moral, dan perempuan bukan cadangan buat siapapun. Berhubung gua ikutan geram ya baca soal Helwa Bahar ini, mari kita bahas. Kasus Helwa Bahar ini bukan sekedar cerita rumah tangga. Ini cermin betapa mudahnya perempuan diperlakukan sebagai pelengkap oleh figur publik yang merasa kebal kritik. Ketika seorang pendakwah yang seharusnya memberi teladan moral justru menelantarkan pasangan sahnya, maka yang rusak bukan hanya hubungan, tapi juga
kepercayaan publik terhadap moralitas palsu yang dijual ke masyarakat. Perempuan itu bukan opsi cadangan, bukan penghias citra, dan bukan alat legitimasi religius. Ketika seorang laki-laki memakai agama untuk menikahi, tapi tidak memakai tanggung jawab untuk membimbing dan hadir, itu bukan rumah tangga. Itu penyalahgunaan status. Lebih parah lagi, ketika anak sampai tumbuh tanpa figur ayah yang bertanggung jawab, maka ini bukan lagi soal pribadi, tapi soal kegagalan moral seorang tokoh publik. Masyarakat harus berhenti memuja figur yang hidupnya sendiri jauh dari nilai yang mereka khotbahkan. Helwa ini berbicara bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk seluruh perempuan yang disuruh sabar sementara haknya diinjak-injak. Dan sudah saatnya publik membuka mata. Label Habib atau Ustadz tidak boleh jadi tameng kebal kritik, apalagi ketika ada manusia yang tersakiti di baliknya. Dan sekarang baru aja kemarin malam ada lagi nih kasus salah satu model kalau nggak salah dari Kalimantan ya. Dia merasa tidak bahagia atas pernikahannya selama 1 tahun dengan seorang pendakwah ya, dengan salah seorang Habib. Ini benar-benar baru aja kemarin kita dihebohkan dengan berita seperti itu, tapi ada lagi berita yang mengejutkan seperti ini. Aduh, emang gak habis-habis ya berita di negara ini. Emang ada aja pembahasannya. Tapi itu nggak tahu sih kebenarannya seperti apa, karena baru ada dari satu pihak yang secara terang-terangan, bahkan si model ini terang-terangan membuka yang namanya cerita-cerita pernikahan dia dengan pendakwah tersebut. Dan kita belum tahu nih apa klarifikasi dari sebelahnya, dari pendakwah ini ya. Kalian juga pasti secara tidak langsung udah tahu dan paham siapa orangnya gitu ya. Saya nggak mau komen apa-apa karena ini juga belum tahu kebenarannya seperti apa ya. Yang jelas kita tunggu aja nanti info perkembangannya seperti apa. Akhir-akhir ini viral ya terkait pernikahan Habib Bahar bin Smith dan Helwa Bahmid kalau tidak salah ya. Dan konon berdasarkan info media yang kita dapat ya, Helwa ini tidak terima dan merasa kecewa ya, bahwa dia sejak menikah tidak mendapatkan perhatian layaknya seorang istri, dan juga tidak mendapatkan nafkah layaknya seorang istri ya. Bahkan pada saat dia mengandung pun dan melahirkan, Habib Bahar tidak ada di sampingnya ya. Jadi kalau dalam konteks ini saya coba memberikan masukan dari segi bahwa apa yang dilakukan oleh Helwa ya, dan juga media-media yang mendukungnya ya untuk memviralkan kasus ini, itu akan menimbulkan dampak hukum baru ya enggak gitu. Karena bagaimanapun kasus ini adalah kasus masalah keluarga, kasus masalah ranahnya rumah tangga, yang apabila diviralkan, apabila up di media, itu akan menimbulkan fitnah ya enggak, akan menimbulkan aib di sana ya, membuka aib. Nah, harusnya dalam hal ini ya penyelesaiannya dilakukan melalui keluarga, secara kekeluargaan, ataupun kalau memang ada dasar hukumnya terkait pernikahan itu bisa saja digugat di pengadilan. Jadi itulah gitu loh jalan yang seharusnya gitu. Namun apa yang terjadi ini menjadi viral ya, karena memang bagaimanapun ya ini tidak bisa dicegah ya, tapi dampak hukum baru yang akan timbul ya. Bisa saja Habib Bahar akan menuntut balik ya enggak, melaporkan atas dugaan pencemaran nama baik ya, bukan hanya terhadap Helwa, tapi juga terhadap media-media yang berusaha memanfaatkan momen dan kasus ini ya, mengeksploitasi kasus ini gitu untuk memviralkan. Itu bisa dilaporkan ya,
atas dugaan pencemaran tadi. Jadi ya hati-hati saja gitu loh, karena ini benar-benar ranah ya privasi orang. Makanya di pengadilan agama pun ya terkait kasus gugatan perceraian dan sebagainya atau kasus keluarga itu selalu sidang tertutup ya. Jadi ya itulah gitu ya, harusnya menjadi bahan pertimbangan gitu loh buat semua pihak. Ya nggak bisa loh Habib Bahar melaporkan yang media-media yang eksploitasi kasus ini, yang membiarkan kasus ini melalui podcast dan sebagainya gitu loh. Jadi ini juga yang kita harapkan agar menjadi pertimbangan gitu loh, ya enggak, karena dampak hukum baru itu pasti akan timbul.